Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kisah Rasul dan Nabi telah sampai pada ketika Bani Israel, ribuan Bani Israel bersama Gubernur Pilatus, Gubernur Roma Pilatus yang berkedudukan di Antioquia, terus Raja Herodes Antipas dan para imam Haikal Sulaiman menemui Nabi Isa di Gilgal, di mana di Gilgal itulah kemudian Nabi Isa membalikkan situasi, terutama terhadap para imam Haikal Sulaiman yang bermaksud menimpakan gegernya atau huru haranya Bani Israel yang berbeda pendapat tentang Nabi Isa, tentang siapa Nabi Isa. Ada yang menyebut Nabi Isa itu Ilyas yang turun kembali, ada yang menyebut saya lanjutkan kenapa Nabi Isa disebut Ilyas turun kembali, karena memang Nabi Ilyas itu tidak diketahui bagaimana ajalnya. Karena apa? Pada saat menjemput ajal itu Nabi Ilyas itu kan dijemput oleh kereta yang kendarai buruk, dan Nabi Ilyas kemudian naik kereta itu pergi entah kemana, sehingga tidak diketahui apakah sudah meninggal atau belum oleh Bani Israel. Tidak ada seorang pun yang bisa mengkisahkan apakah Nabi Ilyas itu meninggal atau tidak. Tidak ada yang bisa mengkisahkan itu. Nabi Ilyas juga hanya mengetahui, sebagai saksi hanya mengetahui Nabi Ilyas itu pergi naik kereta yang dikendarai buruk. Kemana perginya Nabi Ilyas juga tidak menceritakan, mungkin juga tidak mengetahui. Sehingga ada sebagian Bani Israel pada Nabi Isa menganggap Nabi Isa itu adalah Nabi Ilyas yang turun kembali. Kemudian ada yang menyebut Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma ke bumi, Jadi Nabi Isa itu adalah penampakan Allah di bumi. Melakukan amal kerja bagi Bani Israel di bumi. Pada saat itu ada yang berpendapat seperti itu bahwa Nabi Isa itu adalah jelmaan Allah itu sendiri. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Dan yang terakhir ada yang berpendapat Nabi Isa itu adalah Nabi. Hal ini, 4 pengkategorian itu yang kalau kita lihat pada Injil evangelik hanya 3, hanya 3 tanpa sebutan sebagai nabi. Yang menyebut nabi itu adalah Injil Barnabas. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak menyebut Nabi Isa itu nabi. Tapi kalau Injil Barnabas menyebut nabi. Tetapi dalam Injil Barnabas 4-4-nya ini disebutkan semua. Nah, huru hara akibat penyebutan ini, perbedaan pendapat yang keras yang hampir menimbulkan pertumpahan darah,
pertentangan di antara Bani Israel karena karena keyakinannya terhadap Nabi Isa itu mau ditimpakan oleh para imam itu kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa membaliknya. Bagaimana membaliknya? Nabi Isa berkata, lalu kamu wahai para imam kerjamu apa? Bukankah kamu itu menguasai kitab-kitab seperti Taurat dan kitab-kitab Nabi yang lainnya? Bukankah ciri-ciri seorang Nabi kamu sudah ketahui? Mestinya kamu bisa menjelaskan bahwa aku ini siapa. Kenapa aku pergi kemudian terjadi huru hara? Kenapa kamu tidak berusaha menjelaskan? Apakah kamu tidak membaca kitabmu atau kamu mengingkari kitabmu? Dibalik itu oleh Nabi Isa, tidak bisa ngomong. Para imam ini tidak bisa ngomong. Nah, kemudian Nabi Isa naik ke salah satu batu yang paling tinggi, kemudian menjelaskan siapa dirinya itu, bahwa dirinya adalah hamba Allah, Nabi Allah yang diutus untuk memperingatkan kaumnya, bukan Tuhan, bukan Allah, bukan anak Allah, juga bukan Nabi Ilyas. Ya, jadi itu yang dijelaskan oleh Nabi Isa pada kaumnya di Gilgal. Tidak sesederhana itu. Karena apa? Di Injil Barnabas maupun di Injil 4 evangelik itu tidak dikisahkan seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang kalau dalam Al-Quran itu bertanya kepada Nabi Isa. Maksud bertanya ini, apakah Nabi Isa itu senang dipanggil sebagai Allah atau anak Allah? Itu dikisahkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 51. Ya. Itu menyebutkan, nah, jadi dijelaskan bahwa Nabi Isa atas anggapan kaumnya yang menyebut dirinya itu Allah atau anak Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 51, salah satunya itu ya, yang bunyinya, sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, karena itu sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Itu Al-Quran. Jadi ini jawaban Nabi Isa kepada kaumnya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Quran surat Maryam ayat 34 sampai 36 ya, menyatakan itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuai itu. Dan Nabi Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Rabbku, ya, dan Rabbmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, jadi ada sebagian wahyu yang diulang lagi dari Quran surat Ali Imran 51 diulang pada Quran surat Maryam 34 sampai 36. Sedang Quran surat Al-Maidah 115 sampai 117 menginformasikan tentang pertanyaan Allah kepada Nabi Isa tentang anggapan kaumnya itu, yang dijawab oleh Nabi Isa bahwa dirinya tidak mengatakan hal tersebut pada kaumnya, dan dirinya membantah anggapan kaumnya, dan dirinya hanya mengatakan apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Jadi Allah sendiri yang bertanya kepada Nabi Isa atas anggapan kaumnya itu. Jangan-jangan Nabi Isa senang dengan anggapan kaumnya itu.
tapi namanya Rasul, tidak mungkin, ya, tidak mungkin seperti itu, ya. Jadi dijawab oleh dijawab oleh Nabi Isa bahwa dirinya adalah hambanya, ya, bahwa dirinya adalah hamba Allah, ya. Tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada kaumnya, dan dirinya membantah anggapan kaumnya, dan dirinya hanya mengatakan apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Itu adalah jawaban Nabi Isa kepada Allah yang diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad. Ya. Itu di Quran surat Al-Maidah 115 sampai 117. Nah, ini adalah gambar Nabi Isa menjelaskan, ya, di Gilgal. Dia duduk di batu yang tinggi, kemudian menjelaskan siapa dirinya itu kepada kaumnya, kepada Bani Israel maupun Gubernur Pilatus, para imam Haikal Sulaiman, dan Raja Herodes Antipas. Nah, setelah peristiwa itu berlalu, ketika pembacaan doa oleh Yesus sudah selesai, jadi setelah Nabi Isa menjelaskan siapa dirinya dan kemudian berdoa untuk Bani Israel dan doanya selesai, kemudian penduduk Yahudi sudah dapat disadarkan atas perbuatan dosanya dan menjadi tenang kembali, dan mereka pada saat itu sudah mengakui bahwa Nabi Isa adalah, jadi kaum Yahudi sudah mengakui bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan seorang rasul, ya. Jadi tidak ada pikiran lagi tentang itu Ilyas turun kembali, itu Isa adalah Allah itu sendiri, atau Isa itu adalah anak Allah. Itu sudah dibuang dari pikiran kaum Yahudi pada masa itu, ya. Setelah doa selesai, para pejabat agama, para imam Sanhedrin, dan para imam Haikal Sulaiman itu di hadapan gubernur dan Raja Herodes Antipas kemudian bertanya kepada Nabi Isa lebih jauh tentang siapa dirinya, ya. Yang ini dikisahkan Injil Barnabas pasal 96 sampai 98, yang mengkisahkan dialog antara para imam itu dengan Nabi Isa. Nah, para pejabat agama bertanya tentang dirinya Nabi Isa, yang Nabi Isa kemudian menjawab, "Aku adalah Isa putra Maryam dari benih Daud, seorang manusia yang fana dan bertakwa kepada Allah." Jelas. Jadi, tapi ini acara sudah selesai, masih belum puas itu para imam itu, sehingga tanya lagi, yang dijawab seperti itu oleh Nabi Isa. Yang ini diinformasikan pada Injil Barnabas ayat 96 pasal 96 sampai 98. Yang intinya adalah seperti itu. Aku adalah Isa putra Maryam dari benih Daud, maksudnya adalah keturunan Daud, seorang manusia yang fana, manusia fana bisa mati, tidak abadi, ya. Dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Pejabat agama juga bertanya, nah ini pertanyaan penting ini, engkaukah Mesias Allah itu yang kami harapkan itu? Kemudian Nabi Isa menjawab, adalah benar bahwa Allah telah demikian menjanjikan adanya Mesias, ya. Tetapi sesungguhnya aku bukan dia, karena dia diciptakan sebelum aku dan akan datang sesudah aku.
Jadi Mesias ini sudah diciptakan sebelum Nabi Isa. Hanya saja datangnya ke bumi menemui umat manusia semuanya ini ada ya setelah kedatangan Nabi Isa. Jadi datang sesudah aku, begitu katanya Nabi Isa. Datang sesudah aku. Jadi kedatangannya setelah Nabi Isa pergi. Gitu. Jadi setelah Nabi Isa kedatangannya itu ya. Pada Nabi Isa ini, pada masa Nabi Isa belum ada Mesias itu. Jadi akan datang setelah Nabi Isa pergi. Pejabat agama tersebut masih bertanya lagi, belum puas dia. Aku mohon kepadamu atas nama dari seluruh kaum Yahudi, seluruh bangsa Yahudi dan Israel. Yahudi dan Israel. Ya. Agar, jadi harus diketahui perbedaan Yahudi dan Israel ya. Yang sudah kami jelaskan jauh-jauh hari pada seri yang cukup jauh ya, yaitu pada masa setelah Nabi Sulaiman ya, perpecahan itu antara kaum Yahudi dan Bani Israel yang lainnya. Kaum Yahudi yang 2 suku, yang 10 suku ini Israel Samaria, yang ini adalah Yahudi, sudah kita jelaskan pada seri-seri yang jauh lebih sudah cukup jauh ya, setelah masa Nabi Sulaiman ya. Setelah Nabi Sulaiman meninggal ya, itu jadi persis setelah Nabi Sulaiman meninggal terpecah menjadi 2 itu. Jadi di Injil Barnabas disebut, aku mohon kepadamu atas nama dari seluruh Yahudi dan Israel ya. Jadi disebut 2 macam itu. Agar engkau demi kasih sayang Allah akan menceritakan kepada kami betapa Mesias itu akan datang. Nah, pertanyaan ini kemudian dijawab lagi oleh Nabi Isa. Cukup panjang, saya ambil intinya ya. Kalimat yang menjadi intinya. Ketika Allah akan membawa aku pergi dari dunia ini, ya, syaitan akan membangkitkan lagi hasutan terkutuk ini. Jadi syaitan akan membangkitkan lagi hasutan terkutuk ini tentang penyebutan diri Nabi Isa yang menyebut dirinya Tuhan, anak Tuhan. Nabi Ilyas turun kembali ya. Dengan perbuatan iman yang tidak terhormat kepada Allah, bahwa aku adalah Allah dan putra Allah ya. Jadi sebutannya setan itu. Dari sana kata-kataku dan dogmaku, ajaran agamaku akan menjadi ditukar. Jadi ajarannya ditukar. Dari dirinya seorang nabi, seorang rasul, dijadikan Tuhan atau anak Tuhan. Itu dalam Injil Barnabas ya. Disebutkan seperti itu tuh. Nah, kemudian lanjutannya, akhirnya bahwa akan hampir tidak ada lagi orang beriman, hingga 30 orang beriman. Jadi tinggal sedikit sekali, cuma 30 orang. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan dari kaumnya ini sampai hanya tinggal 30 orang. Nah, ketika tinggal sedikit itu, sangat sedikit itu, jadi masih ada. Kemudian lanjutan dalam Injil Barnabas ya, hingga tinggal 30 orang beriman. Kemudian Allah berkehendak melimpahkan rahmat ke atas dunia dan akan mengutus pesuruhnya atau rasulnya, karena dia justru karena Rasul itu ya, Allah justru telah menciptakan semua alam dan isinya ini
karena pesuruhnya itu, karena rasulnya itu yang akan datang setelah kedatangan Nabi Isa itu, seluruh alam ini diciptakan karena Allah telah menciptakan pesuruhnya itu. Yang pesuruhnya itu akan datang setelah Nabi Isa. Itu perkataan dalam Injil Barnabas, ya. Saya lanjutkan, ya. Yang akan datang dari selatan. Dari selatan. Jelas ya, dari selatan, menyebut arah. Dari selatan, ya. Saya lihat selatannya mana? Ya tentu selatan wilayahnya kaum Yahudi, selatannya wilayah Bani Israel, ya. Yang akan datang dari selatan dengan kekuatan. Jadi bukan hanya sekedar risalah, tapi juga dengan kekuatan. Dan akan menghancurkan berhala-berhala bersama penyembah-penyembah berhala. Jadi yang dihancurkan bukan hanya berhalanya, tapi juga para penyembahnya, ya. Dia akan melindas kekuasaan syaitan yang telah mengatasi para manusia. Jadi setelah kepergian Nabi Isa ini, setan menguasai manusia. Maksudnya adalah seperti itu. Yang akan dilindas oleh pesuruhnya itu. Dia akan membawanya serta rahmat Allah. Jadi dia membawa rahmat Allah bagi keselamatan mereka yang beriman kepadanya. Dan kurnia keberkatan adalah bagi orang-orang yang beriman kepada perkataan-perkataannya. Jadi yang beriman kepada wahyunya, beriman pada perkataannya. Beriman kepada wahyu yang disampaikannya, juga beriman pada perkataan-perkataannya. Lanjutannya, tiada layak, ya. Tiada layak aku walaupun hanya untuk membuka ikatan kaus kakinya. Bayangkan, begitu hebatnya pesuruh Allah yang akan datang setelah Nabi Isa itu, sehingga Nabi Isa sampai merendahkan dirinya. Padahal dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu memang ditinggikan beberapa derajat. Ini dalam Injil Barnabas disebutkan, tidak layak aku walaupun hanya untuk membuka ikatan kaus kaki. Beda dengan Al-Quran disebut Nabi Isa itu diberi beberapa derajat lebih tinggi dari Nabi Rasul lainnya, ya. Tapi atas pesuruh atau Rasul yang akan datang setelah dirinya itu, Nabi Isa mengatakan, tidak layak aku walaupun hanya untuk membuka ikatan kaus kakinya. Aku telah menerima anugerah dan karunia Allah untuk mengetahui dia. Coba bayangkan. Karena mengetahui dia, pesuruh yang akan datang setelahnya itu, Nabi Isa mengaku telah menerima anugerah dan karunia Allah. Seperti itu jawaban Nabi Isa kepada para imam. Ya sudah, selesai. Para imam ini menjadi tidak berkutik dengan jawaban Nabi Isa itu. Mendengar uraian Nabi Isa tersebut, Gubernur Roma kemudian berkata, "Oh Yesus, orang suci utusan Allah, kami akan menulis kepada Senat Tinggi Romawi agar membuat keputusan untuk kerajaan. Tak seorang pun lagi akan menyebut engkau Allah." Nah,
Jadi akan membuat keputusan untuk kerajaan. Jadi Pilatus bicara bahwa akan menulis kepada Senat tinggi Romawi agar membuat keputusan untuk kerajaan wilayah Romawi, wilayah Imperium Romawi. Tak seorang pun lagi akan menyebut engkau Allah atau putra Allah. Itu pernyataan gubernur Pilatus, ya. Tapi apa jawabannya Nabi Isa? Karena tadi kan nanti ajarannya ini disesatkan oleh setan, pengikutnya banyak, sehingga akhirnya pengikut yang disesatkan setan ini banyak, sehingga nanti hanya tinggal sekitar 30 orang itu saja. Itu kata-kata Nabi Isa. Oleh karena itu apa jawaban Nabi Isa terhadap pernyataan gubernur Romawi yang seperti itu? Ini jawabannya, yang ini ada dalam Injil Barnabas, ya. Dengan kata-katamu aku tidak terhibur. Jadi tidak terhibur. Dia ini tidak terhibur, ya. Karena dikala kamu mengharapkan terang cerah, justru kegelapan yang akan datang. Jadi dia mengharapkan cerah, justru kegelapan yang datang, yaitu tadi, ya. Ajarannya disesatkan, ya. Dogmanya dibalik, ya. Risalahnya dibalik. Justru kegelapan akan datang. Tetapi hiburanku adalah dengan kedatangan pesuruh itu yang akan datang setelah kepergian Nabi Isa itu, dia akan memberantas setiap kepalsuan pendapat terhadapku. Jadi yang akan memperbaiki pendapat yang seperti itu tadi, pendapat bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri atau anak Allah itu sendiri, adalah pesuruh yang akan datang itu setelah kepergiannya Nabi Isa. Jadi dia akan memberantas setiap kepalsuan pendapat terhadapku, dan kepercayaannya akan berkembang dan akan menggenggam seluruh dunia. Jadi kepercayaan, keimanan yang akan dibawa pesuruh yang akan datang setelah Nabi Isa itu akan menggenggam seluruh dunia, berkembang sedemikian rupa sehingga akan menggenggam seluruh dunia. Jadi kalau agama Yahudi untuk kaum Yahudi, ya. Nanti ada agama Kristen memang berkembang ke seluruh dunia. Tapi setelah itu akan datang pesuruhnya Allah yang akan menggenggam seluruh dunia. Lanjutannya, karena demikian Allah telah menjanjikan kepada Ibrahim bapak kita. Jadi ini bukan sesuatu yang Nabi Isa tiba-tiba mengatakan seperti itu. Ini sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan yang akan memberikan penghiburan pula kepadaku adalah kepercayaannya itu tidak akan mempunyai akhir. Jadi sampai kiamat. Malah akan dijaga Allah menjadi tidak akan dilanggar. Tidak akan menjadi terlanggar. Jadi tidak ada dilanggar. Jadi yang akan dibawa, keimanan yang dibawa, akidah yang dibawa, syariat yang dibawa ini tidak akan dilanggar sampai kiamat. Pejabat agama itu kemudian masih bertanya lagi, ya. Pertanyaannya adalah, sesudah kedatangan pesuruh Allah itu, akankah datang nabi-nabi lain? Jadi sesudah kedatangan pesuruh Allah yang akan datang setelah Nabi Isa itu, akankah datang nabi-nabi lainnya, nabi-nabi yang lain? Kemudian Yesus menjawab, tidak akan datang nabi diutus Allah sesudah dia. Jadi akan ada nabi lagi.
Tapi yang akan datang adalah nabi-nabi palsu, memang ya. Ada nabi-nabi palsu, ada orang-orang yang mengaku nabi ya. Pada waktu itulah aku bersedih karena syaitan membangkitkan mereka, dan mereka akan melindungkan dirinya di bawah dalih Injilku. Loh, coba bayangkan. Ya. Pada waktu itulah aku bersedih karena syaitan membangkitkan mereka dan mereka akan melindungkan dirinya di bawah dalih Injilku. Ya. Jadi akan berdalih berdasarkan Injil Nabi Isa. Ya. Oleh karena itu dalam Quran juga disebut Nabi Isa nanti akan turun lagi ya. Ya karena itu ada yang setan membangkitkan ya, setan membangkitkan mereka manusia-manusia. Yang manusia ini akan melindungkan dirinya di bawah dalih Injilku. Injilnya Nabi Isa. Itulah jawabannya Nabi Isa. Ya. Kemudian berkata pejabat agama itu, masih bertanya lagi, bagaimana akan disebut Mesias itu? Bagaimana akan disebut Mesias itu? Dan pertanda apakah yang akan membuka rahasia kedatangannya? Nabi Isa kemudian menjawab, nama dari Mesias itu adalah Ahmad yang terpuji atau yang terpuji. Nama Mesias itu adalah Ahmad. Jadi yang dimaksud Mesias itu adalah Ahmad. Yang dimaksud pesuruh setelah yang pesuruh Allah yang akan datang setelah Nabi Isa itu adalah Ahmad. Ini yang tertulis di dalam Injil Barnabas. Ya. Karena Allah sendiri yang memberi nama itu. Jadi pemberian nama Ahmad itu adalah Allah. Ketika dia telah menciptakan ruhnya dan menempatkannya dalam kemuliaan surgawi. Jadi sejak diciptakannya ruh Ahmad ini, ruh ini sudah dinamakan Ahmad oleh Allah dan kemudian ditempatkan di dalam kemuliaan surgawi. Ya. Kedatangannya nanti setelah Nabi Isa. Ya. Allah bersabda. Tadi firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Tunggulah Ahmad, karena demi engkau aku berkehendak untuk menciptakan surga, dunia itu, sejumlah besar makhluk. Ya, jadi semua makhluk itu diciptakan karena Allah telah menciptakan Ahmad itu. Ya. Yang semua diciptakan itu lanjutannya adalah aku jadikan sebagai hadiah kepadamu. Akhirnya siapapun yang senang kepada engkau akan diberkati dan siapa saja yang mengutuk engkau akan dilaknat. Apabila aku akan mengutus engkau sebagai pesuruhku, dari pertolongan dan perkataanmu akan jadi benar, bahwa langit dan bumi akan hancur musnah, namun kepercayaanmu tak akan pernah bangkrut. Ahmad adalah nama pemberkatannya. Jadi semuanya ini yang sekarang ini dari awal sejak Nabi Adam sampai sekarang, sejak alam semesta ini diciptakan, itu semuanya diciptakan karena Allah menciptakan Ahmad. Dan semua yang diciptakan ini untuk hadiah dan dihadiahkan kepada Ahmad. Karena dihadiahkan pada Ahmad, maka yang beriman pada Ahmad ya masuk surga. Ya, yang mencela, melaknat, tidak beriman, tidak percaya kepada Ahmad, ya akan dilaknat, akan masuk neraka. Itu maksudnya seperti itu. Jadi Ahmad itu adalah pembatas. Ahmad itu adalah garis demarkasi.
Ahmad itu adalah pembeda. Ahmad inilah yang akan memisahkan mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Jadi itulah maksud dari pernyataan itu tadi. Ya, ini dikisahkan dalam Injil Barnabas, tidak dikisahkan dalam Injil-Injil yang lain. Perkataan seperti itu, firman Allah seperti itu tidak dikisahkan oleh Injil-Injil yang lain. Ya, oleh karena itu saya mengutip Injil Barnabas. Kalau saya hanya mengutip Al-Quran, iya, saya ini Muslim, ya pasti beriman. Tapi ini Injil Barnabas. Ya. Yang saya kutip ini Injil Barnabas, ya, yang ternyata memang seperti itu, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya seperti itu yang dinyatakan oleh Al-Quran. Ya. Jadi itulah mengapa saya mengutip Injil Barnabas. Ya. Tidak sekedar mengutip Al-Quran. Ya. Kalau mengutip Al-Quran, iya, wong saya ini kaum Muslim kok. Kan begitu. Jadi saya mengutip Injil Barnabas. Nah, setelah perkataan Nabi Isa, pernyataan Nabi Isa tentang Mesia itu, dan pertanyaan-pertanyaan dari para imam agama ini sudah terjawab semua. Kemudian orang-orang banyak yang ribuan yang hadir ini menyahut dan mengangkat tinggi suaranya, mengangkat tinggi suaranya, ya. Mungkin sambil setengah berteriak begitu. Yang mereka berkata, "Oh Allah, utuslah kepada kami pesuruhmu. Oh Ahmad, datanglah cepat-cepat untuk keselamatan dunia." Mengapa menyatakan itu? Ribuan orang kaum Yahudi ini menyatakan seperti itu. Ya karena saat itu mereka sadar mereka sedang dijajah, ditindas oleh Roma, ditindas oleh kerajaan negerinya sendiri, yang saat itu rajanya adalah Herodes Antipas, juga ditindas oleh para imam agama mereka sendiri. Ya. Para imam agama ini mencari uang dengan menindas mereka, memfitnah mereka dan lain-lain. Memperkaya diri sendiri dengan cara-cara menindas kaumnya sendiri. Sehingga mereka berkata, setelah Nabi Isa berkata seperti itu, mereka ya apalagi ternyata Nabi Isa ini bukan Mesias. Nabi dan Rasul tapi bukan Mesias yang akan menolong mereka dari situasi tertindas itu. Ya. Tidak akan, Nabi Isa datang tidak untuk melepaskan mereka dari ketertindasan oleh Imperium Roma maupun rajanya sendiri, bahkan dari imam agamanya sendiri. Nabi Isa sebagai Rasul hanya memperingatkan terutama para imam dan orang-orang yang percaya pada para imam itu, orang-orang yang diuntungkan oleh para imam mereka itu. Ya. Jadi mereka ya apalagi Nabi Isa sudah berkata seperti itu, sehingga akhirnya mereka berkata, "Oh Allah, utuslah kepada kami pesuruhmu." Maksudnya adalah pesuruhmu yang akan datang setelah Nabi Isa itu. Datanglah cepat-cepat untuk keselamatan dunia. Dunia itu maksudnya adalah mereka sendiri, ya. Quran surat As-Saff 6 mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Yesus pada kaumnya di Gilgal tersebut. Quran surat As-Saff ayat 6. Ya, yang bunyinya adalah, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku.'" Ya. Dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku,
yang namanya Ahmad. Itu Quran surat As-Saff 6. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Itu adalah nanti ketika datang Ahmad itu sebagai Rasul Allah. Mereka akan mengatakan itu adalah sihir. Biasa, jadi setiap Rasul yang datang, setiap Nabi yang datang, apa yang mujizatnya, apa yang dikatakan, banyak yang banyak kaumnya yang mengatakan itu adalah sihir yang nyata. Selalu seperti itu. Saya kira untuk sesi kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah jelas sekali baik dari Injil Barnabas maupun dari Al-Quran bagaimana Nabi Isa menanggapi tentang sebutan-sebutan dirinya ya, yang disebut, ada yang nyebut Ilyas turun kembali, ada yang nyebut Allah, ada yang nyebut anak Allah, dan juga ada yang nyebut Nabi dan Rasul ya. Bagaimana Nabi Isa menanggapi itu dan bagaimana Nabi Isa menjawab pertanyaan para pemimpin agama. Mereka adalah pemimpin majelis Sanhedrin ya, para pejabat agama yang sekaligus juga Imam Haikal Sulaiman ya. Sudah clear dengan penjelasan itu, sudah clear semua. Pada masa itu sudah clear semua. Tapi apakah setelah clear itu kemudian berjalan normal lagi? Nanti kita lihat kelanjutannya. Apakah betul-betul terutama para imam Farisi maupun Saduki menerima dengan senang hati penjelasan Nabi Isa tentang, khususnya tentang Mesias dan Nabi yang terakhir dan atau Rasul yang terakhir itu. Nanti kita akan lanjutkan membahas tentang itu ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.